Jadi di sini ada soal bahasa Inggris kita bisa ngerjain. Jadi aku ada tips untuk ngerjain soal bahasa Inggris. Bahwasannya mau nggak mau kalau kalian nggak paham dengan teksnya, tapi tetap kalian harus membaca dari awal sampai akhir ya. Oke, dari ini paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf 3. Oke. Nah, di sini kalau untuk kita karena aku udah baca jadi kita langsung aja ke soal nomor 116 ya. Jadi kan di sini ditanyakan author means atau author main purpose atau tujuan penulis ini nulis teks ini gitu in this passage. Oke, jadi sebenarnya untuk karena kalian udah baca semuanya kan ini kan membahas tentang ini apa peningkatan swan bisu dan masalah lingkungan gitu kan. Sebenarnya kalian bisa baca dari awal apa kalimat utama masing-masing paragraf aja. Di sini kan swans are among the most beautiful North American waterfall and have always enjoyed the admiration and even the protection of bird lover. Jadi ini teks pertama ini dia tuh membahas tentang pendahuluan aja sih, lebih ke pendahuluan tentang bird lover atau swan itu kayak uh, most beautiful North American waterfall gitu. Terus sekarang ke paragraf kedua ya. Jadi recently ini the population of mute swan atau swan bisu an exotic species introduced North America from Europe in the 1900 have begun increasing by alarming to 30 to 60% annually. Jadi di sini an alarming. Kamu bisa highlight aja an alarming itu kan artinya kan dia tuh mengingatkan kan seperti kayak alarm jadi. Alarm itu kan pengingat kan pengingat pengingat mengingatkan. Jadi intinya teks ini kan dia itu mengingatkan bahwa swan bisu itu udah meningkat dari 30 ke 60% gitu. Nah, sekarang ke paragraf ketiga, both native species of swan are wild and require large areas and habitat, summer ground for resting and feeding. Oke. Jadi beberapa kata-kata yang penting bisa kamu dapat itu kan di sini ada uninhabited, a summer ground for resting and feeding. Nah, sekarang kita langsung ke soalnya aja. The author main tujuan penulis drive people attention. Jadi dia itu kalau drive people attention itu kan buat mendapatkan perhatian dari itu kan away from wildlife biology. Sedangkan di teks itu nggak ada, udah jelas salah. Terus sekarang yang B, critics swan of North America. Karena di teks kan udah ada kalimat swan, ada kalimat North America. Tapi dia nggak mengkritisi, nggak mengkritik kan. Jadi udah jelas salah ya. Oke, terus sekarang prevent the extinction of swan species. Prevent the extinsi. Udah jelas salah. Terus sekarang ada 116. Forwarm. Forwarm itu kan mengingatkan. Nah, forwarm adalah mengingatkan environmental problem, masalah lingkungan. Nah, di sini kan dia ada alarm atau sebagai dia kan di teks ini intinya adalah alarming 30 to 60% annually. Jadi mengingatkan gitu tentang kenaikan peningkatan swan bisu dan masalah-masalah lingkungan gitu. Sehingga jawabannya di sini udah pasti D. Nah, kenapa kok E salah? To support an environmental problem. Mendukung masalah lingkungan. Tapi di sini tidak mendukung, hanya mengalarming atau mengingatkan gitu. Jadi jawabannya D. Terus sekarang 117. According to the passage, the main issue concerning mute swans is that they are jadi kan di passage ini atau di teks ini kita itu menyoroti bahwa populasi swan itu kan swan bisu kan meningkat dengan cepat gitu. Dan itu menimbulkan kekhawatiran di kalangan ahli biologi satwa. Oke. Sehingga kan sebenarnya kalian nggak perlu baca secara langsung kalau 117 cukup karena ini tadi kan ada aku ini ya. Nah ini di paragraf kedua ini increasing meningkatkan. Gak perlu baca semua, kalian bisa tinggal pilih aja yang ada increasingnya. Ini gak ada increasing. Ini ada increasing, gak ada. Segampang itu adalah tipsnya. Jadi kalian kalau misalnya di dalam soal itu ada
jawaban atau yang intinya itu dia itu ada di teks, kalian tinggal jawab aja, langsung aja. Karena ini increasing ada di teks, ini increasing. Jadi sehingga jawabannya langsung itu aja 117C. Sesuai dengan yang dibahas gitu ya. Oke, sekarang kita ke 118. Nah, the author states the native species of swan can best live. Penulis menyatakan bahwa spesies swan asli itu dapat hidup dengan baik di. Nah, sebenarnya karena setelah kalian membaca bahwasanya di teks ini kan nyebutin bahwa spesies swan asli itu membutuhkan area besar tanah musim panas yang tidak dihuni untuk beristirahat dan makan. Nah, ada tipsnya. Tipsnya adalah kalian cukup baca setelah kalian baca, kan awalnya kan dari kalian udah baca dari awal sampai akhir. Terus kalian rebaca lagi kalimat utama dari paragraf 1, 2, 3. Nah, di sini kan ada uninhabited. Nah, uninhabited. Nah, uninhabited kan dari uninhabited. Habitat atau artinya pokoknya intinya itu kan spesies swan asli itu membutuhkan area besar gitu. Nah, tipsnya di sini kan perhatikan detail tentang habitat dan kondisi kehidupan spesies yang disebutkan. Nah, kalian itu harus cari petunjuk yang menunjukkan di mana swan itu dapat berkembang. Nah, uninhabited area. Jadi setelah kalian nggak perlu baca lagi uninhabited kan, kalian udah tahu kan bahwa uninhabited itu apa, sehingga di sini jawabannya tinggal langsung aja uninhabited, unpopulated. Oke. Ini similar ya, similar atau sama artinya. Terus sekarang nomor 119. From the passage, it can be concluded that a mute swan are. Berdasarkan teks dapat disimpulkan bahwa swan bisu adalah karena tadi kan swan bisu, karena di teks ini adalah mereka itu membahas tentang masalah atau problem. Nah, tipsnya kalian cari aja yang memuat tentang problem gitu. Karena di sini adalah problem, di sini ada problemnya gitu. Kalian tinggal jawab aja problem. Itu tipsnya. Karena kan di teks ini kan dia membahas tentang problem dan alarming atau mengingatkan gitu. Gitu tipsnya. Terus sekarang 120. It can be inferred from the passage that the author, atau dapat disimpulkan dari teks bahwa penulis. Nah, it di sini approve all swan. Approve apa sih? Emang kan ini kan nggak ada approve-nya tentang swan gitu ya. Jadi ini udah jelas salah gitu. Terus kalau misalnya kan di sini kan dia kan concern bahwa tentang mute swan gitu. Atau apa ya, intinya itu dia tuh khawatir gitu karena tentang swan, jadi sehingga mereka itu mengingatkan, mengalarming, mengingatkan gitu ya, pokoknya intinya gitulah, kekhawatiran gitu. Nah, di sini di 117 ini sebenarnya udah ada. Nah, ini tipsnya di sini concerning di 117 ini udah ada bocorannya gitu, concern, sehingga jawabannya apa? Kalian nggak perlu baca lagi, tinggal ini ada concern, udah jawabannya B, nggak perlu baca lagi, ini tips paling gampang gitu. Terus sekarang 121 deh. What is the attitude atau sikap penulis of the author towards the topic of the passage? Sikap penulis terhadap topik di teks ini. Nah, di teks ini kan dia kan pada intinya mereka itu di teks ini dia itu adalah menginformasikan. Yang pertama, pasti menginformasikan. Terus mengalarming atau mengingatkan dan apa? Mengkhawatirkan kan? Mengkhawatirkan. Nah, sekarang kalian bisa cari aja yang ada di dalam antara tiga ini gitu. Primitif itu kuno, bukan salah. Antagonis, bukan, tidak. Katalogio enggak, tentatif juga enggak, informatif itu ya informatif gitu. Informatif itu
teks yang informatif itu teks yang memberikan informasi. Iya benar, karena ini kan teks yang memberikan informasi, sehingga gitu, udah gitu jawabannya gampang aja gitu. Terus sekarang, which of the following is true about the trumpeter swan gitu. Nah di sini which of the following is true about the trumpeter swan. Oke. Trumpeter swan. Sebenarnya trumpeter itu kita perlu baca aja lagi di apa namanya, di teksnya. Di sini the trumpeter swan, the large of the group breeds in the northern. Kalian pokoknya kalian tuh baca kata kuncinya gitu, kata kunci soal. Di sini kan dia baca tentang the trumpeter swan gitu. Nah, trumpeter swan. Nah, terus kalian cocokkan gitu sama teksnya. Bahwasanya teksnya itu ada yang meliputi kalimat ini enggak gitu. Nah, setelah sekarang karena aku tadi belum kerjain, sekarang aku kerjain. Aku baca dulu ya. Oke. Swan the trumpeter, the largest of blah blah blah. Oke, blah blah. Swans are the. Oke. Oh gitu. Oke. Jadi swans jadi kan discuss in pages. Jadi kan di teks ini kan dia tuh most when extinct. Jadi jadi untuk tipsnya untuk nomor 112 ini, kalau tuh setelah membaca ini bahwasanya the trumpeters swan the large of the group breeds in the United States. Yang pertama, kalian harus tahu ini di sini ada United States, ada Alaska, and was nearly wiped out in the 19th century craze, and ada feathered ini. Nah, kalian tuh sebenarnya tinggal baca kata kuncinya aja sih. Di sini ada United States, Alaska, 19th century, the large of the group, sama feather nuts. Nah, kalian tinggal cari aja yang ada di kalimat itu. Nah, setelah aku baca deh ya tadi, yang ada di kalimat itu tuh ada the feather ini nih, bulu. Ini ada ya kan, proses to make shoes. Oke, jawabannya ini gampang. Nah, sekarang swans belong to. Nah, swans itu masuk ke jenis apa? Apakah dia tuh masuk ke reptil atau apa? Oke. Swans itu kan adalah swans itu kayak sejenis burung yang lehernya panjang gitu kan. Dia tuh masuk jenis kelompok, sehingga gini, reptil itu biasanya tuh pemakan daging. Mamal itu yang menyusui. Terus dinosaur ini kan dia reptil juga ya. Terus krokodil ini dia reptil karena makan daging. Reptil. Avian itu ya, di sini tuh avian itu dia tuh adalah jenis burung gitu. Nah, swan itu adalah burung yang lehernya panjang gitu. Sehingga dia tuh masuk ke avian gitu. Jawabannya gitu. Oke, itu pembahasan 8 soal. Kalau ada yang bingung silahkan ditanyakan aja di komen.